ada yang ketiga. Kan tadi sedekah kan, karena itu ujung-ujungnya kan ke kebaikan. Ya maka tadi saya katakan, kalau untuk Allah maka beri yang terbaik. Kalau di rumah Anda bisa sholat dengan sejadah yang baru, pakai sejadah yang baru, jangan sejadah yang usang. Kalau saya sih begitu. Bahkan ini dicontohkan oleh para orang-orang soleh zaman dulu, ketika Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam itu ganti baju setiap malam. Begitu adabnya mereka kepada Allah. Bahkan kalau seandainya kita mengikuti adab-adab yang lebih detail lagi, pernah Anda ngitung nggak sehari itu umat Islam sehari bisa berapa kali sikat gigi? Coba hitung. Mari kita hitung. Kata Nabi SAW, kalau tidak memberatkan umatku maka aku akan wajibkan mereka setiap kali berwudu bersiwak. Kalau kita sholat wajib saja 5 kali sehari, maka 5 kali wudu, berarti 5 kali siwakan. Bukan odol ya, bukan pasir, tapi siwak. Terus Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan setiap mereka mau sholat, mereka bersiwak. Udah 10. Ini belum sholat rawatib. Saya ngitung-ngitung total tuh 30 kali dalam satu hari kita mukmin ini bersiwak. Kalau sudah bersiwak, bayangkan, gak mungkin ada karies, gak mungkin ada pelak gigi, gak mungkin mulutnya bau. Itu subhanallah. Jadi semua yang itu kan sunnah Nabi yang kan bersiwak salah satunya tuh. Subhanallah. Maka situ juga ada minyak wangi, ya mungkin yang bagi laki-laki, 2 hal itu mungkin kita perlu bawa kemana-mana. Minyak wangi sama siwak, ya kalau ada. Kalau tidak ada, jadikan itu sebagai kebiasaan kita. Yang kedua tadi kan sedekah. Jadi bersedekah yang terbaik tidak hanya kepada orang lain. Kita sering mendapatkan hadis, memang betul hadis itu tidak salah, bahwa bersedekah itu bagusnya adalah kepada keluarga, itu benar. Tapi yang tidak kalah pentingnya bersedekah itu adalah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda mulai sekarang hidup sehat dan Anda berniat untuk itu sebagai ketaatan dan kesyukuran kita kepada Allah dan bentuk bersedekah kepada diri kita sendiri, maka per waktu Anda hidup sehat itu Anda akan dapat pahala. Maka sering saya sampaikan bahwa hidup sehat bagi kita itu bukan untuk sebagai lifestyle atau gaya hidup, tapi hidup sehat bagi seorang mukmin adalah bagian dari ketaatan dia kepada Allah. Karena kalau nggak sehat tidak akan bisa ibadah yang benar. Dan setiap ibadah yang dilakukan kalau nggak sempurna pasti terjadi pengurangan pahala. Sholat yang duduk setengah pahala berdiri, sholat baring setengah pahala duduk. Dan bayangkan ya, mas sekarang banyak orang nggak ngerti atau belum paham dengan apa yang dimakan, sehingga apa? Banyak sekarang daftar haji, mungkin daerah Bekasi sekarang daftar haji mungkin 10-15 tahun baru dapat. Bahkan ada 20 tahun baru dapat. Sebelum mungkin 10 tahun, sekarang daftar haji dengan usia misalkan ya 35 tahun, 40 lah misalkan. Baru dapat kuota hajinya nanti 20 tahun lagi. Artinya baru pada usia 60 tahun dia bisa berangkat haji. Konyolnya adalah karena nggak ngerti apa yang dimakan, ketika waktu medical check up hajinya nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Banyak kayak begitu? Banyak. Gimana mau sehat? Pagi siang malam nasi goreng, nasi uduk, nasi tiap malam gitu. Ya, tiap malam, tiap hari gorengan semacam-macam lah. Dan dia tahu itu nggak sehat. Nasi goreng sehat nggak? Kurang. Nasi goreng sehat? Kita bahas ya, sehingga nanti Bapak Ibu paham apa masalahnya. Saya kemarin ada sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia dokter juga, dan dia sepemahaman saya dengan hal ini. Dia baru operasi perempuan yang kena namanya kista coklat kalau kita bilang dengan. Dia tunjukin kista ke saya dengan habis dia operasi. Terus saya tanya, ini kira-kira hubungannya sama gorengan nggak? Besar kemungkinan iya, dia bilang. Kenapa? Trans fat, lemaknya lemak trans. Ya, minyak-minyak yang kita pakai zaman sekarang kan sebagian besar kan sudah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, ya ketika digoreng, maka dia akan berubah, teroksidasi pastinya dia. Ya menjadi apa? Lemak-lemak trans. Ya, lemak-lemak trans itu bikin perut atau pencernaan kita pasti bermasalah. Ya. Kalau kita bicara nasi goreng itu kan nasi bagus nggak? Bagus kalau tidak digiling berlebihan, kalau masih ada pembungkusnya, ya. Tapi sayang yang pembungkusnya nasinya itu yang makan ayam, ya kan?
apa bekatul atau sekam itu kan yang makan ayam. Jadi ayamnya nggak kena diabetes, manusianya kena diabetes. Ya, betul nggak? Ya, sebenarnya kalau Anda sekarang dikasih nasi, udah nasi putih gitu kan, nasi putih kebanyakan, lalu Anda dikasih satu mangkok kecil saja yang isinya adalah kulit arinya nasi atau kulit arinya beras tadi, itu Anda sebenarnya lebih baik makan yang kulit arinya. Dan kalau ada ayam situ lagi makan, ya makan bareng sama dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia jangan dipisahin sama nasinya, dia jangan dipisahin sama berasnya. Kalau dia dipisahkan aman, Anda makan beras. Cuma zaman sekarang kan sudah habis semua kan, udah putih, udah wangi, tinggal kalau bahasanya tuh tinggal glukosa saja, tinggal gula saja pada nasi tadi. Maka kalau orang-orang yang kena diabetes biasanya kalau pergilah ke dokter, salah satu dilarang kan makan nasi kan, karena kan gula kan. Gula kalau tidak dipakai berubah menjadi glikogen namanya. Glikogen kalau tidak dipakai berubah jadi lemak. Gula, glikogen, lemak. Ingat aja gitu. Minyak kira-kira kategorinya apa? Udah lemak duluan kan? Ini sekarang ada nasi yang isinya gula. Oke? Terus digoreng pakai minyak. Maka udah dua ketemu lemak kan? Lemak masuk ke badan, dia ngacauin hormon. Lemak trans kayak begitu. Semua sistem bisa dikacaukan sama dia. Lalu dia makan lagi. Biasanya kalau makan nasi goreng, temannya apa? Telur. Oke, kita bahas telur. Telurnya kan protein. Protein yang saya pahami sih ya, kata guru saya, itu pada suhu 55 derajat Celcius sudah rusak kalau dipanaskan. Goreng telur kira-kira minyaknya panas, mendidih nggak? Kemungkinan besar panas, dan suhunya tidak mungkin 55. Kemungkinan di atas 60 atau 70 derajat ke atas mungkin. Telurnya di protein ketemu minyak, dipanaskan, jadi telurnya matang. Tapi nilai gizinya ada nggak? Habis. Dan nasinya cuma sisa gula doang, ketemu minyak, ketemu telur, dimakan sama gorengan. Betul? Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Ngantuk, ya kan?